Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, semangat pagi buat kita firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 13. Saya akan bacakan buat kita. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ada sebuah gereja yang bergumul ketika gereja ini didirikan. Di belakang gereja ini ada sebuah bukit di mana tanah itu adalah milik daripada orang lain. Nah, pada saat itu mereka berpikir bagaimana ketika nanti terjadinya banjir supaya gereja ini tidak tertimpa oleh daripada tanah yang ada di belakang gereja itu, dan mereka bermaksud untuk membelinya, tetapi pemilik tanah tidak memberikan untuk dijual. Oleh karena itu, pendeta dan majelis beserta jemaat bersepakat untuk berdoa bersama-sama. Ketika mereka berdoa bersama-sama, tentu doa itu tidak instan. Lama-kelamaan mereka selalu berdoa tanpa mereka tidak pikirkan. Tiba-tiba pemilik daripada tanah itu datang dengan mengatakan dan menawarkan, maukah gereja kembali membeli tanah milik kami? Mereka sungguh senang di mana doa mereka yang bertahun-tahun itu dijawab dengan Tuhan. Oleh karena itu segala sesuatunya itu karena apa? Tentu karena mereka punya iman yang luar biasa, di mana mereka mengimani pasti apa yang mereka minta Tuhan akan berikan kepada mereka melalui doa. Dan di dalam iman tentunya ada pengharapan. Pengharapan dari apa? Pengharapan kepada Allah, di mana orang yang berharap kepada Allah, ketika apapun situasi dalam hidupnya dia punya pegangan, dia punya kekuatan. Jadi iman itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu menimbulkan kasih. Oleh karena itu, kenapa Paulus katakan yang lebih besar adalah kasih? Karena orang yang mempunyai kasih Tuhan di dalam dirinya, dia pasti beriman. Mereka yang mempunyai kasih Tuhan di dalam dirinya, dia pasti punya pengharapan. Oleh karena itu, Paulus mengatakan bahwa ketiga hal ini harus perlu, karena dia otomatis ada di dalam orang yang memiliki kasih. Oleh karena itu, kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kasih Allah itu tidak memandang siapa kita, tapi kasih Allah itu menimbulkan iman di dalam diri kita, dan kita hidup di dalam pengharapan. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa kecewa atau kehilangan arah. Peganglah imanmu, pegang Tuhanmu. Dia akan memberikan pengharapan dan hidup, dan engkau akan hidup di dalam kasih pengorbanan Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Biarlah Engkau yang selalu menyertai umat-Mu, yang memberikan waktunya untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah doa-Mu, doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.